Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Bagas Prasetya, NIM 1904411000116. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa teori belajar dari Gestalt dan Ray Guthrie. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan teori Gestalt terlebih dahulu, yaitu 1. Phenomenon, Nurture and Nature, dan teori Medan. Baik, yang pertama yaitu Phenomenon. Gestalt berpendapat bahwa indera adalah alat untuk belajar, sehingga ketika melihat sesuatu itu merupakan hasil dari belajar kita, tetapi apa yang tidak dimaknai berbeda oleh otak. Hal itu berdasarkan pengalaman dan hasil belajar masing-masing individu. Contoh, saya dan teman saya biasa aja nih ngeliat kecoa, atau di samping saya kecoa atau banyak kecoa. Namun berbeda dengan teman saya yang cenderung takut ketika melihat kecoa. Mungkin rasa takut itu adalah hasil belajar atau pengalaman dia yang dahulu dengan adanya trauma tentang kecoa. Misal pernah minum yang isinya ada kecoa, atau pernah makan terus keracunan gara-gara kecoa dan sebagainya. Hal itu bisa dikatakan sebagai proses belajar dari dia. Jadi pandangan saya dan teman saya tentang kecoa itu bisa berbeda tergantung dengan proses belajar dan pengalaman kita. Baik, teori yang kedua yaitu Nurture vs Nature. Nurture yaitu stimulus lingkungan atau lingkungan tempat subjek itu berasal, dan nature adalah genetik. Gestalt menjelaskan, manusia dipengaruhi oleh genetik dan juga stimulasi lingkungan. Jadi meskipun manusia terlahir dari gen yang bagus tapi tidak didukung stimulus lingkungan, maka hasilnya kurang optimal dan juga sebaliknya. Contoh, ada anak yang ingin belajar bulu tangkis. Ada 2 anak cowok nih. Nah, yang satunya ini ada gen dari ibunya yang atlet bulu tangkis. Yang satunya ini gak ada gen apa yang berpengalaman dalam bulu tangkis, berbeda dengan temennya. Namun yang ada gen ini tidak didukung oleh lingkungannya. Jadi semisal meskipun ibunya seorang orang yang berpengalaman dalam dunia bulu tangkis, namun dia tidak mau anaknya terjun ke dalam dunia yang sama. Jadi dia tidak mensupport anaknya dalam belajar bulu tangkis atau menjadi atlet bulu tangkis. Berbeda dengan anak yang satunya, dia didukung oleh lingkungannya, namun tidak ada faktor genetik atau faktor bawaan gitu. Jadi mungkin sama-sama belajar, sama-sama berproses lagi. Yang satunya didukung oleh gen yang bagus, yang satunya didukung oleh lingkungan yang bagus. Seperti itu. Jadi proses belajar itu bisa optimal jika didukung oleh genetiknya dan stimulus lingkungan, yaitu nurture dan nature. Baik, yang kedua yaitu teori medan. Setiap medan, setiap stimulus, setiap hasil belajar mempunyai medannya masing-masing. Medan tergantung dari hasil belajar kita. Semakin kita mengenal suatu hasil belajar, semakin kita mengetahui benda tersebut, semakin benda tersebut ada maknanya buat kita, semakin banyak medannya. Contoh, saya orang asli Surabaya nih. Nah, teman saya ini pendatang yang sama sekali nggak pernah ke Surabaya. Jadi proses belajar saya, karena saya asli Surabaya, jadi saya tahu medan-medan di Surabaya, jalan-jalan di Surabaya. Jadi saya lebih familiar terhadap Surabaya karena saya lebih lama tinggal di Surabaya, saya lebih lama tahu tentang Surabaya, saya lebih lama belajar tentang Surabaya daripada teman saya yang belum sama sekali pernah ke Surabaya. Jadi itu tadi teori belajar Gestalt, yaitu Phenomenon, Nurture vs Nature, dan teori medan. Baik, selanjutnya yaitu kita beralih ke teori Ray Guthrie.
saya akan menjelaskan beberapa teori Ray Guthrie, yaitu belajar satu percobaan atau prinsip one trial learning, metode ambang, metode kelelahan, dan metode respon yang tidak kompatibel. Baik, yang pertama yaitu Guthrie menjelaskan sepanjang stimulus sudah diberikan, respon itu sudah dianggap belajar meskipun efektif atau tidak. Setiap pola stimulus mendapatkan kekuatan asosiatif penuh pada saat pertama kali dipasangkan dengan respon yang sama. Itu adalah belajar satu percobaan atau prinsip one trial learning. Contohnya, kamu pertama kali nyoba nih bikin seblak misal, lihat dari tutorial YouTube. Pertama kali nyoba itu gagal. Ray Guthrie berpendapat bahwa kegagalan kamu adalah sebuah proses pembelajaran. Jadi gagal itu adalah sebuah proses belajar. Jadi suatu kegagalan itu nggak boleh disangkal, harus disyukuri karena itu termasuk proses belajar. Jadi kedepannya bisa dicoba lagi, di trial sampai berhasil bikin seblak sesuai dengan tutorial yang ada di YouTube. Jadi jangan pas udah nyoba sekali gagal terus gak mau belajar lagi nih, gimana mau bisa sekali percobaan aja udah nyerah gitu aja. Baik, teori selanjutnya yaitu metode ambang. Untuk memutuskan kebiasaan dilakukan dengan mengurangi atau menaikkan batas ambang perilaku tersebut perlahan. Contoh, males olahraga nih misal, pengen kurus tapi malas olahraga, siapa nih? Jadi metode ambang itu dinaikkan satu per tingkat. Contoh, malas olahraga nih, jadi olahraga yang ringan aja. Contoh, jogging di sekitar rumah, terus nanti dinaikkan lagi jogging di sekitar komplek, dan mungkin dinaikkan lagi ambang batasnya yaitu jogging di lapangan misal, terus ditambah nge-gym, ditambah bersepeda dan lain-lain. Jadi bertahap, metode ambang itu bertahap, dinaikkan satu tingkat per tingkat gitu. Jadi nanti olahraga terus diet itu udah menjadi kebiasaan lagi, udah jadi kebiasaan buat subjek ini, jadi gak malas lagi karena ada metode ambang ini. Yang kedua yaitu metode kelelahan. Ray Guthrie menjelaskan, metode kelelahan adalah dengan cara perjinakan atau membuat subjek bosan dan lelah dengan perilakunya tersebut sehingga ia berhenti melakukan perilaku tersebut. Contoh, kayak anak nih doyan banget main layangan. Ya udah kita biarin aja nih sampai dia bosen. Jadi dia gak mau main layangan, kita suruh aja main layangan, dan pasti manusia akan ada pada titik jenuh kan. Nah, itu adalah metode kelelahan. Jadi kita tetap memberikan stimulus yaitu disuruh untuk bermain layangan terus hingga sampai anak itu lelah dan jenuh, dan akhirnya ya hilanglah kebiasaan main layangan itu karena udah ngerasa bosan dan lelah, karena udah melakukan perbuatan itu, melakukan aktivitas itu berulang kali. Jadi udah pada titik jenuh dan ingin nyoba hal baru lagi. Yang ketiga yaitu metode respon yang tidak kompatibel. Dengan metode ini, stimuli untuk merespon yang tidak diinginkan disajikan bersama stimuli lain yang menghasilkan respon yang tidak kompatibel dengan respon yang tidak diinginkan tersebut. Misal, ada uang, terus ada dikaitkan dengan suatu fobia tertentu. Contoh, takut makan pedas nih, gak bisa makan pedas. Jadi si pedas ini sebagai hal yang menakutkan. Nah, uang ini sebagai relaksasi. Jadi uang dan hal yang pedas ini disandingkan sampai objek tersebut tidak takut lagi untuk makan pedas, sehingga meskipun tidak ada uang, meskipun tidak ada stimuli yang berupa diberikan uang atau apapun, si objek ini nggak takut lagi buat makan pedas karena udah terbiasa, udah
distimuli lah istilahnya, dikasih stimuli, yaitu kalau kamu kuat makan pedas nih, aku kasih uang. Jadi nanti kan udah kebiasa makan pedas tuh, jadi meskipun dia gak dikasih uang setelah makan pedas, dia tetap akan makan pedas karena ya udah terbiasa. Orang suka karena terbiasa ya kan. Jadi ini bisa dikatakan seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.